Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul pengolahan basis data sederhana. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 8. Yang pertama ada Latifah Tuzikra Suhairi dengan BP 2005, Fadila Syafitri dengan BP 3011, dan saya Diana Biladenta dengan BP 3021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang database Java. Java menyediakan fitur pengolahan database melalui teknologi yang dinamakan dengan Java Database Connectivity atau disebut juga dengan JDBC. JDBC ini sebenarnya adalah sebuah spesifikasi yang mengatur bagaimana sebuah database server dapat diolah dari sebuah aplikasi Java. JDBC berisi sekumpulan kelas dan interface yang ditulis dengan bahasa Java. JDBC dapat digunakan untuk membangun koneksi ke data source, mengirim statement ke data source, serta memproses hasil statement. Database yang didukung oleh Java ada banyak. Contohnya yang pertama seperti MySQL, Postgres, Oracle, B2, Access, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang CRUD. CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Proses ini berkaitan dengan pengambilan atau transaksi dari atau ke database. Hal ini menjadi krusial apabila berhubungan dengan sistem informasi perusahaan karena data yang diproses biasanya merupakan sebuah data transaksi. Pertama yang akan kita bahas ada Create. Create adalah sebuah proses pembuatan data baru untuk membuat dan menyimpan data registrasi ke sebuah database. Create terbagi dua, yaitu create database dan create table. Create database. Jika ingin membuat sebuah database baru, maka perintahnya adalah sebagai berikut. Create database, lalu kita buat nama databasenya apa. Lalu setelah database tersebut terbuat, maka jika kita ingin memeriksa apakah database tersebut berhasil atau tidak, maka kita tulis show database. Selanjutnya ada create table. Jika ingin menggunakan database yang sudah kita buat tadi untuk membuat sebuah table, maka kita buat use nama database yang telah kita buat tadi. Lalu untuk membuat table dibutuhkan perintah seperti berikut. Create table, lalu kita buat nama tablenya. Kolom 1 tipe data, kolom 2 tipe data, kolom n dan tipe data. Kolom n ini maksudnya adalah kolom berapa banyak kolom yang akan kita buat. Lalu selanjutnya ada primary key dan nama kolomnya. Kita pilih nama kolom yang akan kita buat sebagai primary key. Lalu untuk menampilkan tabel yang telah kita buat, kita tulis perintah show table. Setelah tabel berhasil dibuat, maka perintah untuk mengetahui isi dari tabel tersebut adalah dash dan nama tabelnya. Selanjutnya ada read atau select. Read berfungsi untuk membaca atau menampilkan sebuah data yang telah kita buat. Perintahnya seperti berikut. Select, nama kolom, nama kolom, lalu from dan nama table yang akan ditampilkan atau yang akan dibaca. Lalu selanjutnya untuk menampilkan hasilnya kita tulis select bintang from dan nama table yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada update. Update adalah bagaimana kita akan memperbarui atau mengubah data yang ada. Caranya adalah update nama table yang akan kita ubah, set kolom 1 sama dengan nilai 1, kolom 2 sama dengan nilai 2, dan seterusnya. Where kolom X sama dengan nilai X. Selanjutnya ada delete. Delete adalah proses penghapusan data yang telah kita buat sebelumnya. Perintahnya seperti berikut. Delete from, kita masukkan nama tabelnya, lalu where kolom X sama dengan nilai X. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya demo program akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Latifah Tuzikra Suhairi dan Fadila Syafitri.
Jadi hal pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara mengkoneksikan database MySQL dengan program di Java yang akan kita buat. Jadi di sini telah saya buat sebuah project baru bernama Belajar Java MySQL dengan kelasnya adalah demo connection dan paketnya bernama fti.enan.ac.id. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus mendownload driver yang bernama JDBC. Itu gunanya akan kita memudahkan kita untuk mengkoneksikan ke database MySQL. Jadi di sini dapat kita download konektor J, kalau saya yang versi 8-nya. Yang sudah saya download di sini. Lalu selanjutnya kita kopikan MySQL ini ke file folder di mana tempat kita menyimpan new project belajar Java MySQL tadi. Sudah kita kopikan, kita kembali ke Eclipse. Di Eclipse kita build path-nya, kita masukkan driver tadi, external achieve, kita masukkan dari source project kita tadi yang telah kita buat, kita masukkan. Nah, artinya ini driver dari JDBC-nya telah berhasil kita masukkan. Selanjutnya saya akan membuat database di MySQL melalui phpMyAdmin. Jadi yang pertama kita buka XAMPP, lalu kita hidupkan modul Apache sama MySQL-nya. Kita klik tombol start di sini. Nanti apabila sudah hijau, maka modulnya telah diaktifkan. Selanjutnya kita buka browser dan ketik di URL localhost/phpMyAdmin. Selanjutnya kita akan membuat database dengan nama pustakaan. Lalu kita create. Nah, di sini artinya database telah berhasil kita buat. Selanjutnya kita buat table bernama buku dengan kolomnya adalah 3 misalnya. Nah, kolom pertama kita isi dengan ID buku, tipe data integer dengan value-nya mungkin 100. Value-nya 100. Yang kedua itu judul itu varchar 100 juga mungkin value-nya. Pengarang juga tipe datanya varchar 100 juga. Nah, selanjutnya kita tentukan bahwa ID bukunya adalah primary key dari database ini, dari tabel ini. Kita coba geser ke samping. Nah, kita tambahkan auto increment pada ID buku. Jadi ketika kita menambahkan buku, maka ID bukunya akan bertambah secara otomatis. Selanjutnya kita buat save. Masalah primary go save. Nah, sudah bisa. Nah, jadi sudah ada sebuah tabel dengan 3 atribut, yaitu ada atribut ID buku, judul, dan pengarang. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan data ke dalam tabel tadi. Jadi insert into buku, dimana yang akan kita insert itu adalah si judul dan si pengarang tadi. Karena kalau ID buku dia udah auto increment ketika kita menambahkan sebuah buku. Nah, ini value ini nih isi yang akan kita tambahkan atau nilainya. Itu yang pertama, misalnya kita menambahkan struktur data misalnya. Nah, ini judulnya dan pengarangnya adalah Silver, nama pengarangnya Silver. Lalu yang kedua misalnya yang kita tambahkan adalah pemrograman Java menggunakan Linux.
dikarang oleh Abidin misalnya. Lalu setelah kita buat ini, lalu kita tekan go. Nah, berarti inserted row ID 2, berarti dua data telah ditambahkan. Ini kita lihat, misalnya kita ingin melihat isi tabelnya, jadi select from buku. Nah, kita coba lihat. Nah, jadi sudah ada dua isi dari tabel bernama buku. Yang pertama itu ada buku struktur data dengan pengarang Silver. Yang kedua ada pengumpulan yang menggunakan Linux dengan nama Abidin. Nah, selanjutnya kita kembali ke Eclipse untuk mengkoneksikan database perpustakaan yang telah kita buat tadi dengan program yang akan kita buat selanjutnya. Jadi di sini ada kita membutuhkan library java.sql untuk mengkoneksikan DB ini ke program kita. Itu ada import library driver manager, ada java.sql connection statement, dan ada lagi kita membutuhkan java.sql.result set. Nah, karena terlalu banyak mengimpor library, kita juga dapat mengimpor library tapi dalam bentuk satu paket secara keseluruhan langsung dengan mengubahnya menjadi bintang. Nah, selanjutnya di sini ada kelas untuk demo connection bernama demo connection. Lalu di sini saya membuat parameter yang akan kita gunakan saat membuat koneksi ke database. Dia ada empat parameter. Yang pertama itu ada parameter JDBC driver, DP datanya string. Ini menyimpan nilai driver dari database. Nilai ini tergantung dari database apa yang kita gunakan. Di sini kami menggunakan database MySQL. Lalu database URL ini menyatakan URL server database dan database apa yang akan digunakan. Nah, ini berisi servernya dan ini adalah nama dari database yang telah kita buat tadi. Selanjutnya ada username dari database, itu username saya adalah root, dan password dari database saya kosongkan atau tidak ada password. Langkah selanjutnya kita menyiapkan objek, yaitu ada object connection, itu namanya con, dan untuk object statement itu namanya stmt, dan untuk resultnya atau hasilnya itu bernama object result. Selanjutnya pada method mainnya kita akan menyisipkan block try and catch untuk error handlingnya tadi apabila kemungkinan nantinya terjadi error. Di block try kita akan memasukkan logika untuk mengkoneksikan program kita ke database. Yang pertama ada class.forName JDBC driver. Nah, ini gunanya untuk membuat koneksi ke database dengan parameter yang dibuat. Jadi ini adalah meregister driver dari database kita, yaitu ini yang bernilai ini. Selanjutnya kita akan melakukan koneksi. Nah, parameter koneksi itu akan menyimpan driver manager yang akan mendapatkan koneksi dengan nilai-nilainya dimasukkan adalah DB URL, username, dan password. Selanjutnya kita akan membuat object statement. Object statement ini untuk mengeksekusi query dari MySQL. STMT sama dengan isi dari connection ini, lalu di-create atau dibuatlah sebuah statement method. Selanjutnya, untuk dapat menampilkan bahwa kita apakah program ini benar-benar telah terhubung dengan database, nah saya membuat query agar bisa ditampilkan di program kita, agar isi dari tabel itu bisa ditampilkan di program kita. Jadi saya buatlah sebuah variabel bernama SQL dengan tipe data string, di mana isinya adalah query database, di mana select bintang from buku, artinya pilih semua data yang ada pada tabel buku. Nah, lalu hasil query ini
akan ditampung oleh parameter result, yaitu dengan cara result sama dengan statement akan mengeksekusi query, yaitu query-nya adalah si ini tadi. Lalu kita akan menampilkan hasil query-nya dengan menggunakan perulangan, misalnya system out print line ID buku, terus kita ingin menampilkan ID bukunya, kita panggillah si result ini, dan karena ID buku itu tipe datanya integer, maka get integer dan nama dari kolom ID buku tadi. Selanjutnya misalnya kita ingin juga menampilkan print line, menampilkan judul buku. Nah itu jadi judul buku ini akan didapat dari get string ya. Judul buku akan berupa tipe datanya adalah string dan kolom indeksnya adalah judul. Pada database kita membuat kolom indeksnya adalah judul. Selanjutnya kita juga akan menampilkan si pengarangnya siapa. Pengarang juga dapatkan dari kolom indeks yang bernama pengarang. Selanjutnya itulah kode block try, yaitu mencoba untuk mengkoneksikan database dengan program. Selanjutnya apabila di kode block try ini kita gagal dalam menyambungkannya, maka kita akan memeriksa errornya itu ada di mana. Jadi kita menggunakan method exception Jadi di sini kita akan ngeprint di mana letak kesalahannya. Lalu kita coba jalankan demo connection. Nah, jadi data-data yang telah kita masukkan di database tadi itu akan terbaca. Artinya database kita telah tersambung dengan program yang akan kita buat. Selanjutnya demo pengolahan database sederhana, yaitu ada pengolahan create, CRUD. Jadi create, read, update, dan delete. Jadi ada membuat, bagaimana cara men-showkan data, bagaimana update data, dan bagaimana delete data. Jadi pertama, seperti cara kita mengkoneksikan tadi, kita butuh library java.sql.bintang. Intinya kita mengimporkan semua library SQL ini. Lalu kita butuh dua library baru, yaitu buffer reader dan input stream reader untuk mengambil inputan dari keyboard. Selanjutnya ada public class bernama CRUD Java _Java, dan di dalamnya ada parameter. Ini adalah parameter yang kita gunakan untuk mengkoneksikan ke database, koneksikan program ke database, dan ada beberapa variabel dan dengan dua variabel tambahan. Itu seperti yang telah saya bilang tadi, untuk mengambil inputan dari keyboard dengan nama variabelnya adalah input stream reader dan variabel input. Selanjutnya pada kelas main kita akan mencoba untuk mengoneksikan program kita dengan database seperti yang telah saya singgung di materi sebelumnya. Lalu database kita akan melakukan perulangan dengan kondisi apabila database masih terkoneksi dengan program, maka akan selalu ditampilkan menu. Menu ini akan berisikan nanti insert data, show data, edit data, delete data, dan keluar. Nah, apabila database ini tidak berhasil terkoneksi dengan program, maka akan muncul exception atau error handling dengan method exception yang akan memprint di mana error itu terjadi. Selanjutnya kita memiliki method show menu untuk menampilkan menu-menu apa saja yang ada dalam program kami ini. Ada 4 program: insert data, show data, edit data, delete data, dan keluar. Keluar itu keluar dari aplikasinya. Jadi di program ini pengguna dapat memasukkan pilihan ya dari menu-menu ini. Nah, pilihan tersebut disimpan dalam bentuk tipe data integer dengan nama variabel ada pilihan. Namun buffer reader tadi itu dia membaca inputan dari pengguna dalam bentuk string. Jadi diperlukanlah perubahan dari string ini ke integer. Makanya menggunakan integer parse integer.
Lalu kita menggunakan percabangan switch untuk menampilkan masing-masing pilihan. Jika pengguna memilih 0, maka sistemnya exit, dan begitu seterusnya. Lalu ini dimasukkan ke dalam try and catch yang berguna untuk apabila terjadi error handling bisa diketahui errornya di mana. Nah, pengelolaan database paling pertama itu adalah insert buku. Bagaimana cara kita menginsert data ke dalam database. Lalu di sini seperti biasa kita menggunakan try and catch untuk error handlingnya. Jadi yang pertama kita akan mengambil input dari user, yaitu kita masukkan judul. Jadi judul ini yang dimasukkan oleh keyboard user itu akan disimpan di variabel yang bernama judul sama dengan input readline trim. Readline ini method yang sama dengan next line di kelas dari scanner. Sedangkan trim ini adalah method untuk memotong string. Selanjutnya juga ada pengguna juga bisa memasukkan pengarang, nama pengarangnya, dan string pengarang akan membaca inputan dari pengguna. Lalu kita butuh query untuk menyimpan data yang telah diinputkan pengguna ke dalam database tadi. Jadi kita buatlah sebuah variabel baru bernama SQL dengan query di dalamnya. Jadi insert into itu merupakan keyword kita untuk memasukkan sebuah data ke dalam sebuah tabel. Insert into ini adalah nama tabelnya, dan ini adalah kolom pengarang, di mana kolom kolom pada tabel buku, di mana kita akan menempatkan data yang diinputkan pengguna. Lalu value-nya itu berupa ini %s ini dia berarti akan membaca string dari si penginput, karena pengarang dan judulnya itu bertipe data string. Dan SQL ini memiliki formatnya. Format dari inputan query ini adalah SQL, judul, dan diikuti dengan pengarang. Jadi urutannya gitu, SQL, judul, dan pengarang. Lalu inputan tadi akan disimpan di dalam statement dan dieksekusilah variabel SQL ini. Nah, jika ini berhasil dijalankan, itu makanya ya akan berhasil. Tapi ketika ada error, dengan error itu catch exception E itu akan menangkapnya di mana errornya. Jadi errornya itu akan di-print oleh si method exception E. Gitu. Coba kita jalankan. Akan pilihan satu, judul misalnya Mahir menulis. Cokro misalnya. Nah, kan sudah masuk tadi ini sudah masuk. Lalu coba kita lihat apakah datanya ada, show data berarti. Nah, ini adalah data dari tabel yang pertama tadi, yang pertama kali saat kita membuat database ini juga, dan ini adalah insert data yang baru saja kita masukkan. Yaitu method show data. Nah, pada method show data ini kita membutuhkan query untuk menampilkan data yang diinputkan ke database. Jadi kita butuh membuat variabel, yaitu variabel SQL dengan tipe data string, dan di dalamnya yaitu query. Query ini yaitu dengan keyword select untuk menampilkan from tabel buku. Jadi dia akan menampilkan data pada tabel buku. Kemudian di sini seperti biasa kita menggunakan try and catch, di mana di try ini terdapat object result yang digunakan untuk menampung hasil eksekusi dari database, sehingga kita menggunakan metode execute query. Nah, kemudian sistem out print line ini untuk mencetak tabel yang di dalamnya, dan juga ada tiga sistem out print line yang menggunakan untuk mencetak di dalamnya.
Nah, selanjutnya yaitu perulangan while. Perulangan while ini berisi metode next di dalamnya. Perlu diketahui, hasil eksekusi dari database sebenarnya disimpan per baris, tidak keseluruhan secara langsung. Oleh karena itu, objek result ini di looping menggunakan while. Nah, di dalam perulangan while ini terdapat variabel ID buku dengan tipe data integer berguna untuk menampung return value dari kolom ID underscore buku atau data yang diinputkan sebelumnya. Kemudian ada string judul dengan variabel judul dan tipe data string untuk menampung return value dari kolom judul, dan ada pengarang untuk menampung return value dari kolom pengarang. Nah, selanjutnya yaitu untuk mencetak system out print line. Ini akan dicetak sesuai dengan formatnya, yaitu ID buku, judul, dan pengarang. Nah, %d di sini untuk membaca data integer dari ID buku, dan %s di sini untuk membaca string dari judul dan pengarang. Sedangkan untuk catch exception A ini untuk menangkap error yang terjadi di dalam try ini. Nah, kemudian saya akan menjalankannya. Pilihan kedua yaitu show data. Nah, di sini telah ditampilkan data yang diinsertkan tadi. Nah, sedangkan untuk database-nya, pada database MySQL-nya, kita dapat menggunakan query-nya yaitu select ID buku, judul, pengarang dari buku. Nah, dia menampilkan data dari tabel buku. Kemudian yaitu metode update buku, di mana kita mengedit data pada tabel buku dan mengupdate-nya. Nah, di sini kita menggunakan try and catch. Di dalam try ini kita perlu untuk mengambil input dari user, di mana kita membutuhkan variabel ID buku dengan tipe data integer untuk menampung atau menyimpan ID yang diinputkan oleh si user tersebut. Nah, integer ID buku sama dengan integer parse integer input readline. Readline ini hanya bisa membaca data string, sehingga kita perlu merubahnya ke integer dengan integer parse integer. Nah, kemudian ada juga variabel judul dengan tipe data string untuk menyimpan judul yang diinputkan oleh si user, dan di sini juga ada metode trim untuk memotong spasi pada data yang diinputkan oleh user. Di sini juga ada variabel pengarang dengan tipe data string untuk menampung data pengarang yang diinputkan oleh si user. Kemudian yaitu untuk menampilkan untuk mengupdate data dari tabel buku tersebut, kita membutuhkan query untuk update. Nah, di sini kita mempunyai variabel SQL dengan tipe data string yang di dalamnya yaitu ada query. Query ini keywordnya yaitu update untuk memperbarui tabel buku, dan untuk setting atau mengedit pada judul dan pada pengarang. %s di sini untuk membaca
data string dari judul, dan %s di sini juga untuk membaca string pada pengarang. Where ini yaitu kondisi di mana yang diedit itu pada ID buku ke ID buku yang diinputkan oleh si user. %d di sini untuk membaca integer dari ID buku yang diinputkan oleh si user. Kemudian SQL variabel SQL di sini mempunyai format yaitu SQL, judul, dan pengarang, dan juga ID buku. Lalu untuk melakukan update data pada tabel buku, kita menggunakan metode statement execute untuk menjalankan update atau pada variabel SQL ini, yaitu yang akan mengeksekusi update. Kemudian adalah catch exception untuk menangkap error pada statement ini. Nah, saya akan melakukan run. Sebelumnya kita tampilkan dulu data yang masih belum diperbarui. Ini dia data yang masih belum diperbarui, kemudian kita akan edit. Yang pertama, masukkan dulu ID keberapa yang akan diedit, yaitu ID pertama, kemudian judul yang terbaru, dan pengarang terbaru. Nah, data tersebut telah diedit. Untuk menampilkannya, kita bisa melihat ini dia data yang telah diedit, dan juga ini data yang belum diedit. Nah, pada database kita bisa lihat pada MySQL ini juga telah diupdate menjadi buku ID pertama menjadi buku anak, dan Andi, pengarangnya Andi. Untuk query-nya di SQL, kita bisa menulis judulnya itu, dan pengarangnya ini, dimana berdasarkan ID buku yang kita masukkan, yaitu ID 2 yang kedua. Kemudian kita kirim. Nah, ini telah diupdate. Kita lihat, kita showkan. Nah, ini dia ID kedua telah diupdate menjadi judulnya buku dongeng, dan pengarangnya adalah Ani. Kemudian selanjutnya yaitu metode delete buku, yaitu untuk menghapus data yang ada pada tabel buku. Di sini kita masih menggunakan try and catch untuk error handle-nya, di mana di dalam try ini kita akan mencetak ID yang akan dihapus. Lalu untuk memasukkan ID-nya, kita membutuhkan variabel untuk menampung data ID yang diinputkan oleh si user tadi. Lalu untuk menghapus data yang kita inginkan, maka kita akan membuat query untuk menghapusnya dulu, di mana kita membutuhkan variabel SQL dengan tipe data string. Lalu di dalamnya yaitu terdiri dari format query, yaitu delete untuk menghapus, from dari tabel buku. Nah, ini penghapusan itu dilakukan berdasarkan ID buku yang dimasukkan oleh si user. Lalu
method statement execute akan menjalankan perintah yang ada di dalam variabel SQL-nya, yaitu melakukan perintah hapus data. Jika telah dijalankan, maka akan memunculkan atau mencetak data telah terhapus. Kemudian yaitu ada catch untuk menangkap errornya. Baiklah, kita akan menjalankannya. Nah, yang pertama kita tampilkan dulu data sebelum terhapus. Ada 3 data. Kemudian untuk menghapusnya ada di menu keempat. Lalu kita masukkan ID yang akan kita hapus, yaitu ID ketiga. Jika menampilkan statement data telah terhapus, maka data tersebut telah dihapus. Kita dapat melihat di sini, kita lihat tinggal 2 data tersisa. Di database juga kita bisa lihat nah, di sini juga tinggal 2 data, yaitu data pada ID 1 dan 2. Kita juga dapat melakukan hapus atau delete di SQL ini dengan query delete from. Di sini kita masukkan ID buku keberapa yang akan kita hapus. Kita bisa saja penghapusannya berdasarkan judul ataupun pengarang. Di sini saya menggunakan ID untuk menghapusnya, yaitu saya memilih ID nomor 1. Perintah dari query tadi telah dilakukan. Kita bisa cek. Ini dia ID pertama tadi yang dihapus, dan sekarang tersisa data pada ID kedua, yaitu sisanya tinggal buku dongeng dan Ani, sehingga di dalam tabel buku ini tersisa hanya ini saja. Baiklah, sekian penjelasan dan demo program dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.